Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Lilin, Bu Vina. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Mita. Yang Mita. Bagaimana kabarnya Bu Lilin dan Bu Vina hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu Mita. Baiklah, Bu Lilin dan Bu Vina. Nanti Bu Lilin kan akan melaksanakan coaching dan Bu Lilin yang menjadi coach. Benar kan Bu Lilin? Iya, benar Bu Mita. Nah, kira-kira Bu Lilin apakah yang sudah Bu Lilin persiapkan? Yang pertama tentunya saya sudah mempersiapkan diri sendiri terlebih dahulu, entah itu dari media pembelajarannya ataupun metode yang akan kita laksanakan. Dan dalam kegiatan coaching ini ada beberapa metode yang harus kita jalankan, namanya alur tirta. Yang pertama, T itu maksudnya adalah tujuan, I identifikasi, R rencana aksi, dan TA sendiri adalah tanggung jawab. Nah, begitu Bu Mita. Oh, baik Bu Lilin. Nah, untuk coaching ini nanti kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bu Lilin kembangkan? Untuk coaching ini ada beberapa kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu terdiri dari presence atau kesadaran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu membuat pertanyaan berbobot. Nah, itu mungkin beberapa kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan, Bu Mita. Oh, seperti itu ya Bu Lilin. Nah, untuk lebih detailnya nanti kira-kira Bu Lilin itu kompetensi mana yang ingin Bu Lilin observasi khususnya nanti dalam coaching ini Bu Lilin? Untuk kegiatan ini, dalam kegiatan coaching itu lebih mengedepankan dalam mengajukan pertanyaan berbobot, karena seperti kita ketahui, pertanyaan berbobot itu tidaklah mudah untuk kita sampaikan. Karena seperti saya sendiri, kalau memakai pertanyaan berbobot itu tidak nyaman untuk menyampaikannya. Seperti itu, Bu Mita. Oh, seperti itu ya Bu Lilin. Baiklah, selanjutnya apa indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin dikembangkan oleh Bu Lilin itu? Hmm, Tadi yang sudah saya utarakan bahwa mengajukan pertanyaan berbobot yang menjadi PR saya itu agar saya itu lebih aktif lagi untuk belajar, lebih banyak lagi dalam belajar juga, terutama dalam mengajukan pertanyaan berbobot ini, Bu Mita. Oh, seperti itu ya Bu Lilin. Baik, selanjutnya Bu Lilin dan Bu Vina akan melaksanakan coaching. Baik, kepada Bu Lilin dan Bu Vina, monggo saya persilahkan. Baik, Bu, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Vina. Waalaikumsalam, Bu Lilin. Selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik, Bu Lilin. Bu Lilin bagaimana? Saya sendiri juga alhamdulillah sehat, Bu. Bolehkah saya duduk di sini, Bu? Monggo, Bu Lilin, silahkan. Hari ini itu saya ingin mengajak Bu Vina mengobrol. Mungkin agak sedikit lama. Kira-kira Bu Vina keberatan tidak ya? Justru itu Bu Lilin, saya yang seperti saya katakan kemarin, saya itu perlu teman bicara untuk memecahkan masalah yang sedang saya hadapi. Kira-kira Bu Lilin bersedia nggak ya mendengar curhatan saya? Baiklah, saya bersedia, Bu. Semoga pembicaraan kita hari ini bermanfaat ya, Bu. Itu yang saya harapkan, Bu Lilin. Bismillah ya. Ya, akhir-akhir ini memang saya itu kalau memperhatikan Bu Vina, sepertinya tidak bersemangat. Apa ada yang mengganggu pikiran Bu Vina sebelumnya? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Lilin nih sudah memperhatikan saya walaupun mungkin dari jauh ya Bu Lilin. Ya, memang saya itu mempunyai sedikit pikiran dan terima kasih sebelumnya Bu Lilin sudah bersedia membantu saya. Iya, Bu. Jadi kira-kira apa yang bisa saya bantu ya, Bu ya? Saya itu mempunyai masalah dan besar harapan saya Bu Lilin itu bisa membantu memberikan solusi gitu Bu untuk masalah-masalah saya. Lalu kira-kira apa yang menjadi tujuan akhir melalui obrolan kita hari ini, Bu?
Ya, saya itu masih bingung, Bu, kenapa ya kok akhir-akhir ini tuh saya kurang bersemangat mengajar dan sering tidak fokus gitu rasanya. Hmm, kalau begitu coba Bu ceritakan kepada saya apa yang Bu Vina rasakan saat ini. Ya, ini ya Bu, maksudnya saya nanti kalau ngomongnya agak belepotan nggak apa-apa ya Bu Lilin, namanya kan orang Iya, curhat itu kan ini ya sering iya. Rileks hilang saja fokus. Bu. Iya, jadi begini Bu Lilin. Saya merasa saat mengajar murid-murid itu kok murid-murid saya itu kurang memperhatikan pembelajaran yang saya ajarkan. Kemudian eh, murid-murid itu kok tidak antusias dan kurang motivasi untuk belajar. Jadinya kan itu juga membuat saya tidak fokus, tidak semangat juga gitu. Ya. Nah, kira-kira apa yang membuat Bu Vina itu merasa kurang bersemangat? Saya merasa kok murid-murid itu kok jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu Bu. Padahal kan maksudnya kelas 6 sekarang kan waktunya sudah tidak setahun lagi, sebentar lagi tahun berganti tahun itu kan sudah mau ujian-ujian seperti itu. Oh, maksudnya murid-murid itu jadi tidak belajar atau bagaimana, Bu? Ya, ya tidak seperti itu juga, Bu. Saya hanya merasa setiap saya mau masuk kelas itu, kok murid-muridnya tuh seperti lesu, kemudian kurang bersemangat, nggak gerem gitu, Bu. Jadi kayak sudah worry dulu muridnya, jadi kayak jadi kurang motivasi, jadi mereka tuh kayak malas dan nggak semangat rasanya. Baiklah. Saya mengerti maksud Bu Vina. Kalau begitu, sekarang coba Bu Vina jelaskan dulu bagaimana proses pembelajaran yang berlangsung selama Bu Vina mengajar di kelas. Ya, yang saya lakukan seperti biasa, Bu. Diawali dengan apersepsi, berdoa dulu, kemudian apersepsi. Saya menjelaskan tujuan, kemudian sebelumnya saya juga melakukan apa tuh tanya jawab tentang pembelajaran yang lalu, sebulan menanyakan tugas-tugas yang sudah saya berikan seperti itu, Bu. Kemudian Hmm, ketika mereka mengerjakan tugas itulah terlihat mereka tuh kurang bersungguh-sungguh, jadi kurang semangat, kurang fokus, kurang antusias, dan kurang aktif gitu Bu. Ketika saya tanya juga jawabannya aras-arasan, males seperti itu. jadi menurut Bu Vina salahnya di mana? Ya itu yang saya bingung Bu. Apa murid-murid itu susah ya menangkap penjelasan dari saya ya Bu? Ya begitu. Baiklah. Saya ingin tahu, Bu, yang selama ini sudah pernah Bu Vina lakukan untuk bisa membuat murid semangat belajar itu apa? Ya, saya sudah mencoba beberapa kali melakukan permainan dalam pembelajaran, kemudian eh, saya memberikan kuis atau game, kemudian juga saya mengajak mereka untuk eh, ada ice breaking, kemudian saya putarkan video seperti itu, Bu. Tapi setelah kegiatan itu berakhir, ya mereka kayak semangat itu down lagi, turun lagi seperti itu. Hmm, apakah hal seperti itu berlangsung setiap hari atau hanya hari-hari tertentu saja, Bu? Kalau setiap hari sih tidak, Bu. Tapi yang sangat saya rasakan tuh ketika pembelajaran IPAS dan pembelajaran matematika seperti itu, Bu. Kalau untuk pembelajaran lain bagaimana, Bu? Eh, Kalau pembelajaran lain ya agak sedikit berbeda, Bu. Tetap ada motivasinya. Tapi kalau untuk khusus matematika dan IPAS itu kok motivasinya tuh kok sangat rendah sekali seperti itu. Jadi kalau mereka motivasinya rendah, jadi saya juga eh, semangatnya berkurang seperti itu, Bu Lilin. Oh, nah, kalau boleh saya simpulkan ya, Bu, ya, pembelajaran yang Ibu lakukan itu sebenarnya sudah menyenangkan dan belum tentu membosankan bagi murid loh. Jadi, yang membuat Bu Vina itu merasa kurang semangat hanya saat mengajar pada pembelajaran tertentu kan? Iya, Bu. Jadi kan kalau anak-anaknya seperti itu kan mempengaruhi semangat saya juga. Anaknya ngelokro juga, jadi saya juga jadi kurang semangat gitu rasanya. Baiklah, Bu, kalau begitu. Berarti Bu Vina itu sudah tahu kan yang menyebabkan turunnya semangat Bu Vina mengajar itu apa saja? Terus ada lagi tidak Bu yang menurut Bu Vina itu ada hal yang menyebabkan kurang semangat dalam mengajar?
Sepertinya sih tidak ada Bu Lilin. Jadi saya itu hanya mau itu anak bersemangat. Jadi kalau menurut saya kalau anak bersemangat itu anaknya jadi cenderung aktif, kemudian otomatis motivasinya jadi tinggi juga. Kemudian pembelajaran itu bisa menarik dan menyenangkan gitu, nggak membosankan itu Bu Lilin. Nah, kalau begitu kira-kira sekarang nih Bu, apa rencana ke depan yang akan dilakukan dari beberapa penjelasan Bu Vina tadi? Ada tidak yang ingin Bu Vina perbaiki? Ya gimana ya Bu Lilin? Apa mungkin yang saya mencoba untuk memperbaiki cara pembelajaran saya gitu ya. Jadi setelah ini saya akan membuat pembelajaran itu yang berpihak pada murid sehingga muridnya itu jadi lebih aktif dan senang dalam belajar, jadi motivasinya naik gitu. Gimana ya Bu? Wah, hebat sekali Bu. Kira-kira apa prioritas utama Bu Vina setelah ini? Yang pertama mungkin saya akan memperbaiki yang pertama itu memperbaiki suasana hati saya dulu. Jadi maksudnya itu kalau saya mempunyai semangat yang tinggi, nanti saya bisa menularkan ke murid-murid saya juga tinggi. Tapi kalau saya ngelokuru kan otomatis saya juga malas untuk mengajar. Jadi mungkin yang akan saya perbaiki itu dulu semangat saya dulu gitu Bu. Nah, itu langkah yang tepat sekali, Bu. Ada hal lain yang mungkin ingin Bu Vina lakukan? Em, saya sempat melihat Pak Isa itu mengajar, kemudian Pak Isa itu mengajak anak-anaknya itu kayak keluar kelas gitu loh Bu, di outdoor, di halaman sekolah. Mungkin saya bisa meniru itu ya, jadi kan mungkin kalau pembelajaran di kelas itu kan terus membosankan ya, mungkin dengan belajar di luar tentang, apalagi kan IPAS itu kan tentang ilmu pengetahuan alam dan sosial. Mungkin saya mau Ya. meniru dari pembelajaran yang dilakukan Pak Isa itu Bu, mengajak anak-anak belajarnya di luar, di outdoor, di halaman sekolah seperti itu. Oh, itu kemungkinan namanya adalah penerapan pembelajaran sosial emosional, Bu Vina, dengan Oh cara gitu. teknik STOP, di mana siswa kita itu diajak fokus kembali pada pembelajaran dan juga bisa menimbulkan semangat baru. Jadi, nanti kita bisa bersama-sama belajar tentang kompetensi sosial emosional. Apa saja yang perlu diterapkan dalam pembelajaran agar siswa itu lebih bersemangat saat belajar. Terus seperti yang Bu Lilin bilang tadi, kalau pembelajaran sosial emosional itu gimana Bu? Maksudnya prosesnya gimana itu? Oh, baiklah, nanti akan saya berikan materi itu ya Bu, PSE ya, pembelajaran sosial emosional ini bersama rekan-rekan guru yang lain nggih Bu nggih. Oh Jadi iya Bu. kalau tidak nanti juga akan saya share di WA saja apa itu PSE maupun KSE. Bagaimana penerapannya serta apa manfaatnya, nanti tolong diingatkan lagi ya Bu. Oh iya Bu. Siap Bu Lili, nanti akan saya ingatkan karena ini kan sepertinya memang bagus sekali dan bermanfaat untuk guru-guru semuanya. Nah, kira-kira siapa yang bisa membantu Vina dalam hal ini? Mungkin saya bisa meminta bantuan dari Bu Mita karena nanti kan Bu Mita juga wali kelas sebelumnya. Jadi mungkin nanti saya bisa sharing dengan Bu Mita tentang karakteristik anak sebelumnya seperti itu, Bu. Wah, bagus sekali itu, Bu. Dari hasil diskusi kita hari ini, coba Bu Vina gambarkan lagi komitmen apa yang bisa Ibu lakukan untuk kembali bersemangat mengajar yang nantinya berdampak semangat pada murid di kelas. Mungkin pertama saya akan pertama sekali itu memperbaiki suasana hati saya. Karena dengan suasana hati saya yang bagus, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan bagus. Kemudian, saya juga akan memperbaiki cara pembelajaran di kelas. Sekali-sekali akan saya ajak ke luar, maksudnya belajar di outdoor atau di halaman sekolah. Kemudian, saya akan menerapkan PSE seperti yang tadi Bu Lilin jelaskan ketika saya sudah mendapat materi PSE itu, dan mungkin saya minta bantuan Bu Nita untuk saya. Nah, bagus sekali, Bu. Semangat ya, Bu. Saya yakin Bu Vina pasti bisa tetap semangat demi anak didik kita.
Insya Allah Bu Lilin juga semangat. Terima kasih sekali ini atas semangatnya Bu Lilin untuk saya. Jadi saya menemukan solusi pencerahan dan insya Allah setelah ini akan saya laksanakan. Sama-sama Bu, semoga bermanfaat ya Bu. Ya sudah, saya mau ke kelas dulu ya Bu. Assalamualaikum. Salam, terima kasih banyak Bu Lilin. Sama-sama. Wah, sungguh luar biasa praktik dari Bu Lilin dan Bu Ervina ini. Ternyata coachingnya sungguh sangat hebat. Nah, Bu Lilin, saya mau tanya ya beberapa hal kepada Bu Lilin selaku coach ketika tadi menanyakan kepada Bu Vina ketika Bu Lilin itu praktik coaching ya. Yang pertama, Ya, apakah yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Lilin itu yang seperti apa? Apakah sudah tercapai atau belum yang tadi itu? Ya, kalau menurut saya tadi itu ketika kita melakukan coaching, hal-hal yang dilaksanakan adalah itu tadi kita sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta ya Bu ya, yaitu tujuan terdiri dari identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Begitu Bu Mita? Ya, benar sekali Bu Lilin. Tadi juga sudah ketika saya lihat Bu Lilin coaching dengan sebagai coach dan tadi Bu Vina sebagai coachingnya, tadi Bu Lilin sudah mendengarkan dengan rasa Bu. Jadi yang pertama tadi Bu Lilin memperhatikan Bu Vina, kemudian juga mengapresiasi Bu Vina dengan cara mengangguk, menggunakan kata baik, kata oke, juga mengulas beberapa jawaban dari Bu Vina untuk membuat pertanyaan. Kemudian itu sudah sangat luar biasa Bu Lilin sebagai coachnya. Kemudian selain itu juga tadi Bu Lilin juga merangkum terkait apa yang dikatakan Bu Vina tadi untuk menjadi pertanyaan berbobot tadi ya, sudah untuk memperdalam Bu Vina sehingga tadi Bu Vina berhasil menemukan solusi atas masalahnya sendiri. Jadi bukan Bu Harlina, bukan Bu Lilin yang memberikan solusi, tetapi Bu Vina sendirilah yang menemukan solusi tersebut. Kemudian selain itu, Bu Lilin juga sudah menerapkan model Tirta yang secara urut, yaitu tadi ketika Bu Lilin menyampaikan tujuan tadi sudah sangat bagus, sangat jelas pemaparannya. Kemudian untuk identifikasi masalahnya tadi, kemampuan yang dimiliki Bu Vina, sehingga Bu Vina tadi lebih percaya diri dalam mengungkapkan apa yang dia rasakan dan juga mampu menemukan solusinya. Kemudian selain itu, untuk rencana aksinya, yaitu pertanyaan yang diajukan oleh Bu Lilin tadi, selaku coach, dapat membuat kita mengutarakan rencana-rencana ke depannya ketika mengajar itu yang seperti apa, sehingga permasalahannya tadi bisa teratasi dan ditemukan solusinya. Nah, kemudian untuk yang tanggung jawab, komitmen yang dilakukan coach tadi sudah mendukung untuk mengatasi masalah coachnya ya Bu ya. Begitu ya Bu Lilin? Ya, terima kasih Bu Mita sudah menyampaikan penilaian terhadap coaching yang saya praktekkan ini Bu. Ya Bu, kemudian ada lagi pertanyaannya, menurut Bu Lilin, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lilin kembangkan berdasarkan hasil praktik coaching Bu Lilin tadi? Kalau tadi kan yang sudah saya utarakan pada indikator penyampaiannya itu penyampaian pertanyaan berbobot. Terus rencana ke depan itu saya akan lebih fokus dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu dengan melihat dari apa yang kita pelajari ketika kita melakukan coaching. Terus selain itu akan berlatih terus-menerus. Mungkin dengan berlatih terus-menerus itu kita akan bisa mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Bu Mita? Wah, baik. Terima kasih sekali Bu Lilin, sudah bagus sekali ya. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini dapat bermanfaat bagi kita, terutama kita sebagai guru, dan juga dapat menggerakkan guru-guru yang lainnya untuk mengikuti program TGP ini.
Semangat untuk Bu Lilin dan Bu Ervina dan juga kawan-kawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.